Film ini menceritakan seorang biksu bersama murid-muridnya yang sedang melakukan perjalanan menuju barat untuk mendapatkan kitab suci, dan secara tidak sengaja mereka memasuki wilayah kerajaan wanita yang dipimpin oleh sang ratu, dan dihuni oleh semua perempuan dan tidak ada satupun seorang pria karena menurut mereka pria adalah racun yang paling berbahaya. Cerita dimulai saat seorang biksu bernama Tang Sanzang sedang dalam perjalanan menuju ke India bersama 3 orang muridnya yaitu Sun Wukong, Zhu Baji dan Shao Jing untuk mendapatkan kitab suci. Dalam perjalanan mereka berempat telah melewati berbagai macam ujian, namun dalam perjalanannya kali ini menjadi salah satu perjalanan yang paling tersulit yang pernah mereka temui selama perjalanannya. Mereka harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi sungai tersebut, dan saat itu suasana yang tampak tenang dan damai. Namun tiba-tiba siluman ikan muncul yang akan memakan Biksu Tang dan menyerang mereka berempat. Mereka pun segera mempertahankan dirinya dan juga Biksu Tang. Namun usaha mereka tidak berhasil dan pada saat siluman itu akan memakan mereka hidup-hidup, kemudian mereka terseret ke dalam sebuah portal misterius yang membuat mereka terlempar jauh dan jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pada saat mereka sedang terjun bebas Biksu Tang mendapati seorang gadis cantik bernama Woman Len yang sedang berada di atas tebing dan sepertinya Biksu Tang pun terpincut oleh kecantikan gadis itu saat ia menatap matanya. Kemudian gadis itu mendekati Biksu Tang dan bertanya padanya apakah mereka seorang pria, dan Biksu Tang pun menjawab ya, dengan perasaan yang penuh dengan cinta, namun gadis itu segera pergi dengan rusanya dan hanya meninggalkan senyuman manis kepada mereka. Saat gadis itu tiba di kediamannya di sebuah kerajaan besar yang hanya dihuni oleh para wanita, mulai dari para menteri, para pekerja dokter hingga para pustakawan, semuanya berjenis kelamin perempuan. Dan ternyata Lan adalah seorang ratu dari kerajaannya yang mereka sebut dengan Ratu Wanita Tanah. Kemudian Lan memberitahu pelayannya bahwa ia telah bertemu dengan seorang pria, namun kedua wanita itu tidak mempercayai apa yang telah dikatakan Lan, karena kerajaan tersebut telah terisolasi dari dunia luar, oleh karena itu mereka tidak ada yang pernah melihat seorang laki-laki selama hidupnya. Lan terus memberitahu pelayannya bahwa ia benar-benar telah bertemu dengan 4 pria, tetapi mereka tetap saja tidak percaya malah mengira Lan sedang jatuh sakit. Kemudian mereka mengeluarkan sebuah buku leluhurnya. Lalu permaisuri kerajaan bernama Gigi Leng masuk dan menghampiri mereka. Leng adalah seorang permaisuri wanita pembimbing Ratu Lan dan dialah yang telah membesarkan dan mendidik Ratu Lan dan bertanggung jawab atas semua masalah kerjaan. Leng yang mendengar tentang desas-desus bahwa ada beberapa orang pria yang telah masuk ke dalam wilayahnya, kemudian ia memerintahkan semua prajuritnya untuk segera menangkap mereka. Sementara Biksu Tang, Wukong dan Shou Wujing mereka sedang mencari arah jalan keluar dari hutan tersebut, sementara Baji ia sedang mengintip para wanita yang sedang mandi di pinggir sungai. Lalu ia merubah wujudnya menjadi seorang pria tampan, kemudian ia menghampiri gadis-gadis tersebut, namun gadis-gadis itu menghukumnya dengan memasukkan tubuh Baji ke dalam air, dan wujudnya pun berubah kembali ke dalam wujud aslinya. Setelah itu datang prajurit wanita dan menangkap mereka berempat. Wukong yang saat itu ingin melawan mereka, namun Biksu Tang melarang murid-muridnya untuk menggunakan kekerasan dan memilih untuk berdamai dengan mereka. Tetapi gadis itu malah memukul Biksu Tang, lalu membawanya ke dalam istana kerajaan bersama dengan murid-muridnya. Saat mereka akan menuju istana kerajaan, Biksu Tang tidak melihat satu orang pria pun yang ada di tempat itu. Ia pun mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam wilayah kerajaan wanita. Kemudian Biksu Tang kembali bertemu dengan Ratu Lan, gadis yang pernah mereka temui sebelumnya, dan Biksu Tang pun mengetahui bahwa Lan adalah seorang ratu dari kerajaan tersebut. Kemudian datang seorang wanita tua yang membawa buku dari leluhurnya, di mana buku tersebut berisi ramalan yang akan menghancurkan kerajaannya apabila telah tiba seorang biksu dengan murid-muridnya, yaitu monyet, babi dan jago berkulit biru, dan mereka pun percaya bahwa kehadiran Biksu Tang bersama murid-muridnya akan membawa kehancuran bagi kerajaannya tersebut, dan permaisuri Leng yang mengetahui itu, kemudian ia menginstruksikan untuk segera melakukan hukuman mati kepada Biksu Tang berserta murid-muridnya, namun Ratu Lan meminta untuk menunda hukuman mati tersebut, karena ia ingin terlebih dahulu menginterogasi mereka. Dan Biksu Tang pun dipenjara selama 1 malam bersama dengan murid-muridnya sebelum mereka dieksekusi mati. Dan pada saat mereka di dalam penjara, lalu Wukong yang memiliki kekuatan super, ia pun dapat dengan mudahnya membuka kunci sel penjara tersebut.
Kemudian mereka segera pergi melarikan diri dengan terbang melesat ke atas awan, namun kerajaan itu dilindungi oleh perisai sihir yang kuat, sehingga mereka tidak bisa menebus perisai itu, dan mereka pun menyarankan agar kembali ke dalam penjara untuk berbicara dengan ratu agar mereka bisa menebus perisai sihir tersebut. Setelah kembali di dalam penjara, kemudian Ratu Lan bersama dengan prajuritnya menginterogasi Biksu Tang beserta murid-muridnya. Kemudian Ratu Lan mengungkapkan isi hatinya kepada Biksu Tang bahwa ia menyukainya. Namun Biksu Tang menyatakan bahwa ia adalah seorang biksu yang mempunyai banyak pantangan termasuk dalam percintaan yang tidak dapat untuk mencintai sang ratu karena tujuannya hanya pergi ke barat untuk mendapatkan kitab suci agar dapat menyingkirkan penderitaan umat manusia di dunia. Kemudian Biksu Tang memberikan sebuah buku catatan selama perjalanannya yang berisi tentang semua pemikiran dan wawasannya, lalu Wukong menanyakan jalan keluar dari kerajaannya kepada Ratu, dan Ratu pun berjanji akan membantu mereka keluar dari dalam kerajaannya tersebut. Setelah itu Permaisuri tiba dan memberitahu mereka bahwa besok mereka akan segera dieksekusi. Esok harinya, mereka pun telah siap untuk dieksekusi mati dengan mengikat tangan mereka di sebuah tiang kayu. Kemudian Ratu Lan datang menghampiri mereka dengan menyamar sebagai seorang prajurit. Ternyata dia telah merencanakan segalanya untuk membantu mereka melarikan diri, dan memberitahu bahwa anak panah yang akan mereka gunakan untuk mengeksekusi Biksu Tang dan para muridnya telah mereka ganti dengan anak panah mainan yang tidak bisa menebus tubuh mereka. Lalu Ratu Lan menyuruh mereka untuk berpura-pura mati saat anak panah tersebut mengenai tubuhnya. Saat anak panah itu mengenai Wukong, kemudian ruhnya keluar dari jasad Wukong, sehingga penduduk yang melihat itu pun mereka percaya bahwa Wukong telah mati akibat dari anak panah tersebut, namun tidak dengan Baji. Permaisuri menyuruh para prajuritnya agar menambahkan anak panah yang lebih banyak lagi untuk ditembakkan ke tubuh Baji, karena menurut Permaisuri Baji adalah seorang pria yang paling jahat dan jelek, tetapi karena Baji seorang manusia setengah dewa, ia pun selamat dari eksekusi Setelah Permaisuri percaya mereka sudah mati, lalu ia memerintahkan para prajuritnya untuk membuang jasad Biksu Tang beserta murid-muridnya ke bawah tebing, namun Ratu Lan dan prajuritnya membawa mereka ke sebuah tempat yang lebih aman, yaitu ke dalam sebuah goa tempat yang sangat sepi dan sunyi. Kemudian Ratu Lan memberitahu Biksu Tang bahwa sebenarnya ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari kerajaannya tersebut, karena selama berabad-abad lamanya, tidak ada yang pernah mencoba untuk pergi dari kerajaannya tersebut. Namun Ratu percaya bahwa bagian dari buku kuno yang hilang itu akan memberikan jawaban bagaimana bisa keluar dari kerajaannya. Setelah mendengar itu, Wukong pun menyimpulkan bahwa halaman buku yang hilang itu telah disembunyikan di suatu tempat di sekitar tempat suci yang sekarang sedang mereka singgahi. Dan benar saja Wukong menemukan potongan kertas tersebut, namun tidak mudah untuk mendapatkan kertas itu karena ia dijaga oleh kedua siluman kalajengking. Dan akhirnya mereka pun bahu-membahu melawan kedua siluman kalajengking. Kemudian salah seorang prajurit wanita mengambil beberapa anak panah dari tubuh Baji, lalu ia menembakkannya ke arah potongan kertas itu, dan ia pun berhasil menembakkan anak panah itu tepat ke potongan kertas tersebut. Tetapi kertas itu malah membuang beberapa kalimat tulisannya ke dalam kali suci, lalu Biksu Tang segera terjun ke dalam kali suci untuk merangkai kembali tulisannya. Wu Jing yang saat itu sangat khawatir akan keselamatan gurunya, kemudian ia ikut terjun ke dalam kali suci untuk menyelamatkan Biksu Tang, dan Biksu Tang pun berhasil merangkai kembali tulisan tersebut. Setelah membaca potongan kertas itu, ia menemukan cara agar bisa keluar dari kerajaan wanita adalah dengan memahami arti cinta yang sesungguhnya. Namun Biksu Tang yang sebagai seorang biksu ia tidak mengetahui banyak tentang cinta. Kemudian salah satu prajurit wanita mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar tentang kisah cinta di kerajaan wanita, bahwa ada seorang gadis yang menjalin hubungan cinta secara misterius dengan seorang pemuda yang berada di bawah air, namun hubungan mereka tidak bisa saling bertemu langsung karena mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan pertemuan mereka pun hanya bisa dilakukan dengan cara telepati. Namun sayang tidak ada yang banyak mengetahui kelanjutan dari hubungan cinta mereka berdua. Setelah itu, Biksu Tang, Wu Jing dan Baji mereka merintih kesakitan saat perut mereka mulai membesar, dan rupanya mereka hamil akibat telah meminum air suci yang ada di tempat itu yang memiliki kekuatan magis.
Lalu Ratu Lan memberitahu mereka bahwa mereka telah meminum air dari sungai itu, karena bagi siapa saja yang telah meminum air dari sungai suci maka orang tersebut akan segera hamil, dan hanya butuh waktu 9 hari untuk melahirkan anak-anak mereka. Dan Wukong pun kebingungan karena mereka mempunyai tugas untuk mengambil kitab suci ke barat yang akan menyulitkan mereka dalam perjalanannya, apabila lahir bayi-bayi tersebut. Kemudian seorang prajurit wanita memberitahu Wukong tentang air aborsi yang dapat menggugurkan kehamilan mereka. Kemudian Wukong segera pergi ke tempat di mana air aborsi itu berada. Setibanya di sana, lalu ia bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai air aborsi tersebut. Namun untuk mendapatkan air aborsi itu membutuhkan waktu selama 100 tahun lamanya. Tetapi bisa juga dengan proses yang lebih cepat, yaitu dengan menyentuh hati wanita itu dengan perasaan cinta sejati sampai ia meneteskan air matanya. Dan air mata itulah yang akan menjadi air aborsi. Tapi ada juga proses yang lebih singkat dengan meminta Wukong untuk menyentuh hatinya dengan cinta sejati dan membuatnya menangis agar mengeluarkan air mata, dan air mata itulah yang akan menjadi air aborsi. Namun Wukong yang tidak mengerti sama sekali tentang cinta karena dia belum pernah bersama seorang wanita sebelumnya, yang dia tahu hanyalah perhatian dan cinta kasih sayang yang tulus dari gurunya Biksu Tang. Lalu Wukong bercerita bahwa dahulunya ia seorang yang sangat nakal dan kacau sampai Sang Buddha menghukumnya di dalam batu selama beratus-ratus tahun lamanya. Lalu Biksu Tang menjadikan dirinya sebagai murid dan ia pun bebas dari hukuman tersebut, dan sejak saat itulah ia berjanji tidak akan pernah membuat kekacauan lagi, dan akan selalu menuruti perintah gurunya dan akan selalu melindunginya. Dan tanpa diduga-duga, wanita itu menangis sedih karena ia menganggap cerita Wukong sebagai cerita cinta sejati murid kepada gurunya, dan hal itulah yang membuat ia menitikkan air matanya, dan Wukong pun berhasil mendapatkan air aborsi tersebut. Kemudian ia segera ke dalam goa untuk memberikan air aborsi itu kepada Biksu Tang, Wu Jing dan Baji. Namun setelah Wukong menyuruh Biksu Tang untuk meminumnya, tetapi Biksu Tang menolak meminum air aborsi itu, karena menurutnya melakukan aborsi adalah suatu kejahatan, karena telah membunuh janin yang ada di dalam perutnya. Setelah mendengar itu, Wukong pun marah dan kecewa, lalu ia segera menghipnotis mereka semua, dan meminumkan air aborsi itu kepada Biksu Tang, Wu Jing dan juga Baji, dan beberapa saat kemudian mereka pun kembali ke dalam keadaan normal, di mana perutnya pun sementara Biksu Tang yang merasa sangat bersalah karena telah membunuh janinnya sendiri, kemudian ia pergi ke suatu tempat yang sepi dan menyalin kata-kata kitab suci di atas tanah, karena sejak ia masih kecil ia selalu melakukan teknik itu untuk menenangkan dirinya. Lalu Ratu Lan menemaninya menulis kata-kata kitab suci itu sampai keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara permaisuri yang melihat mereka berdua, ia pun segera menghampiri dan memerintahkan para prajuritnya agar segera menangkap Biksu Tang untuk ia penjarakan meskipun Ratu Lan telah melarangnya. Namun mereka tidak memenjarakan Biksu Tang, malah mereka membawanya pergi ke pantai, lalu menaikkannya ke atas perahu untuk membawanya ke tengah laut yang tak berujung, di mana jika seseorang berlayar ke tengah laut itu, ia tidak akan pernah bisa kembali. Dan beruntung seekor rusa peliharaan sang ratu melihatnya, lalu ia segera memberitahu Ratu Lan, kemudian Ratu Lan segera menyusul dan melompat ke atas perahu tersebut, dan perahu itu pun membawa mereka berdua pergi jauh menuju ke tengah laut yang tak berujung. Sementara permaisuri yang mengetahui Ratu Lan ikut bersama Biksu Tang, lalu ia meminta bantuan kepada Wukong untuk membawa kembali sang ratu, karena ia percaya bahwa kerajaan wanitanya akan hancur apabila tidak ada Ratu Lan. Wukong yang mengetahui gurunya bersama ratu di laut tak berujung, dan ia pun segera melesat ke atas laut untuk mencari gurunya, namun cuaca yang sangat buruk serta kabut yang tebal sehingga membatasi pandangannya, dan Wukong pun tidak berhasil mendapatkan perahu yang sedang dinaiki gurunya bersama Ratu Lan, dan pada akhirnya mereka berdua pun terdampar di tengah lautan yang luas, dengan segala rintangan yang mereka hadapi. Beberapa hari kemudian, Ratu yang mulai haus dan kelaparan, lalu ia mencoba untuk meminum air laut tersebut, namun Biksu Tang melarangnya karena dengan meminum air laut itu akan membuatnya semakin haus. Biksu Tang yang mengetahui Ratu Lan kelaparan, lalu ia menawarkan sebagian anggota tubuhnya untuk ia makan, namun Ratu Lan menolak tawarannya tersebut, dan ia memilih untuk tetap bertahan menghadapi semua tantangan yang dihadapi bersama Biksu Tang. Kemudian datang badai yang begitu besar melanda laut itu, namun mereka berdua tetap bertahan di atas perahunya dalam amukan badai.
Dan pada akhirnya mereka pun berhasil melewati badai itu dan setelah badai itu berlalu perahu mereka mendarat di suatu pulau, dan inilah yang dimaksud dalam ramalan bahwa hanya cinta sejati yang dapat membuka pintu keluar dari kerajaan wanita tersebut. Karena cinta kasih yang mereka berikan, sehingga muncul sebuah pintu raksasa yang berada di tengah-tengah laut. Wukong serta dan yang lainnya pun berhasil menemukan Biksu Tang bersama Ratu Lan, kemudian mereka segera menghampiri Biksu Tang untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun Biksu Tang menghampiri sang ratu dan mengajaknya ikut bersama mereka. Namun saat ratu akan ikut bersama, langkahnya terhenti oleh perisai dinding ajaib yang menunjukkan bahwa dia tidak diizinkan untuk meninggalkan kerajaannya. Tetapi Ratu Lan ia tetap mencoba untuk menerobos perisai itu yang menyebabkan tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi batu bersama dengan para pengikutnya. Dan beruntung Biksu Tang segera menangkap dan mengembalikannya ke dalam keadaan normal, dan setelah itu Ratu Lan pingsan tak sadarkan diri, kemudian mereka segera membawa ratu ke dalam istana kerajaan. Lalu mereka pun menunda perjalanannya menuju ke barat dan tinggal sementara di kerajaan wanita menunggu sampai sang ratu pulih kembali. Dan pada saat itulah Biksu Tang meminta pencerahan kepada Dewi Kuan Yin, lalu Dewi Kuan Yin memberitahu Biksu Tang bahwa ia harus memilih satu di antara dua, yaitu mencintai satu orang atau semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan Dewi pun percaya bahwa Biksu Tang akan mengambil keputusan yang tepat. Sementara di dalam istana kerajaan, semua orang tampak sedang melakukan ritual untuk kesembuhan sang ratu. Lalu tiba-tiba siluman air muncul untuk mengungkapkan cintanya kembali kepada sang permaisuri, karena ia telah menunggu momen ini selama 20 tahun lamanya. Namun permaisuri menolak untuk menjalin kembali hubungan cintanya dengan siluman air, karena takdirnya ia harus membimbing sang ratu untuk memimpin kerajaan wanita, dan siluman air pun tidak terima dengan keputusan permaisuri tersebut. Lalu ia meluluh lantakkan kerajaan wanita dan menghancurkan semua yang ada di dalam istana tersebut. Kemudian Wukong bersama adik seperguruannya mencoba untuk menghentikan siluman itu, dan mereka pun bertarung bahu-membahu melawan siluman tersebut. Lalu siluman air berubah menjadi bentuk yang lebih besar dan mulai menenggelamkan kerajaan wanita, dan semua wanita yang ada di tempat itu jatuh dan tenggelam ke dasar laut termasuk Biksu Tang. Kemudian Biksu Tang berdoa dan meminta perlindungan kepada Sang Buddha untuk menyelamatkan semua para wanita yang jatuh ke dalam laut, dan Sang Buddha pun mendengar doanya dan menyelamatkan para wanita yang tenggelam. Kemudian Sang Buddha menghukum siluman air atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Pada akhirnya situasi kembali normal dan para wanita itu pun selamat dari badai yang dilakukan oleh siluman air. Beberapa hari kemudian sang ratu yang mulai pulih, lalu Biksu Tang memutuskan untuk melakukan tugasnya kembali melanjutkan perjalanannya menuju barat untuk mengambil kitab suci, walaupun dengan berat hati meninggalkan sang ratu dengan mengucapkan selamat tinggal. Dan film pun selesai.